Dan kemarin malam setelah kelas Brazilian Jiu-Jitsu ada murid saya yang bertanya kepada saya, Kok bagaimana sih sebetulnya caranya saya bisa berkembang belajar Brazilian Jiu-Jitsu dengan lebih cepat lagi. Dan murid saya ini sudah belajar sekitar 1,5 tahun kira-kira. Dan saya katakan kepada dia ada beberapa hal sebetulnya masalah yang paling penting selain teknik itu sebetulnya adalah masalah dengan mindset. Apa itu? Check this out. Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi dan saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu yang mengajar di Siaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy di Surabaya. Oke, dan kalau Anda baru pertama kali lihat video saya mempunyai cukup banyak koleksi video-video yang saya akan membahas mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, teknik-teknik Brazilian Jiu-Jitsu dan mindset dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Brazilian Jiu-Jitsu. So, hari ini ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya kita lebih cepat berkembang di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, salah satu masalahnya itu bukan hanya masalah teknikal. Semua orang bisa teknik dan sebagainya. Kemarin pada hal yang sama, tetapi menurut saya, dari pengalaman saya yang saya dapatkan adalah yang membuat kita lebih cepat untuk berkembang adalah masalah mindset. Mindset yang seperti apa yang kita perlukan? Nah, ada pepatah yang bilang katanya seorang untuk menjadi seorang yang master atau menguasai sesuatu Anda harus berlatih 10.000 jam. Ada yang mengatakan seperti itu. Siapa namanya saya lupa. Oke, Anda bisa cek di Google. Ada kok yang mengatakan 10.000 jam. Itu adalah waktu yang diperlukan untuk Anda bisa menjadi master atau Anda jago menguasai sesuatu hal. Tapi menurut saya dengan waktu yang sama dari pengalaman bahwa ada orang yang berkembangnya itu jauh lebih cepat. Ada orang yang berkembangnya kok biasa-biasa saja. Semuanya berkembang, tetapi ada yang lebih cepat, ada yang biasa-biasa saja. Kita bisa ngomong, oke, itu faktornya talent lah, dia memang berbakat atau dia punya atribut fisik, yes, itu akan mempengaruhi. Tetapi pada orang yang sama-sama kondisi fisik sama, mungkin sama-sama umur 30-an, sama-sama punya anak, berkeluarga, punya pekerjaan, dan latihan jiu-jitsunya juga seminggu 2 kali, let's say 2 kali, maksimal 3 kali latihan dalam seminggu, part-timer. Ada orang-orang yang excel dalam artian berkembangnya jauh lebih cepat, dan dari yang saya amati itu salah satunya adalah mengenai mindset. Dan mindset seperti apa ini yang kita amati sekarang. Banyak dari kita setelah kita belajar teknik, sesi di belajar jiu ada 3 kan, ada technical, ada kemudian kita positional sparring, kemudian free sparring. Banyak yang saat technical semua belajar itu fine. Pada saat kita mencapai ke posisi sparring, nah ini yang banyak berbeda. Banyak sekali orang-orang, bisa saya katakan 80%, 70% pada saat sparring itu tidak punya goals. Pada saat sparring pokoknya jalan aja. Nanti dapatnya apa? Ya tak ambil. Itu bisa sangat saya pahami karena saat kita di posisi baru mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya punya teknik itu cuman secuil, cuman baru beberapa teknik, mungkin saya pengalaman juga nggak ada, feeling nggak ada, insting nggak ada, akhirnya ya saya scrambling. Oke, saya lakukan, dapatnya apa nih? Dapat kaki, tak ambil kaki, dapat tangan, ambil tangan, dapat mount bagus, dapat side ya oke. Kalau kena back ya syukur-syukur dapat back dan sebagainya. Tetapi kita bicarakan orang yang sudah belajar 1 tahun, 2 tahun, Anda sudah mulai punya pengalaman, mungkin Anda white belt, Anda sudah strip 1, strip 2, strip 3. Anda sudah mulai punya pengalaman sedikit-sedikit. Di sini Anda harus mulai tune in untuk mindset Anda saat Anda sparring. Di mana? Oke, sekali lagi bukan untuk yang baru sama sekali, tapi let's say Anda sudah belajar setahun, 2 tahun atau mungkin lebih, Anda sudah punya strip 2, strip 3, strip 4, mungkin white belt atau mungkin blue belt, color belt yang lain-lain. Anda harus punya mindset bahwa saat saya sparring, saya mempunyai satu tujuan yang saya mau capai. Oke, banyak yang kalau Anda cuman scrambling, Anda tidak punya tujuan, apa yang Anda mau, Anda pokoknya ya syukur dapat kaki, dapat tangan, atau dapat leher, Anda akan lebih lambat maju dibandingkan dengan orang yang punya goals tertentu dan spesifik saat sparring. Oke.
Sampai di sini Anda ikuti saya. Nah, apa yang dilakukan? Ini yang kita lakukan. Pola pikirnya seperti ini. Kalau Anda mau bagus di dalam satu hal, Anda harus melakukan hal itu berulang-ulang. Contoh, pada suatu saat saya blue belt, saya ini sangat tidak bagus di posisi triangle. Saya merasa triangle itu bukan buat orang yang pendek, yang kakinya pendek. Kenapa? Saya ini pendek, saya ini berat tingginya 165, teman-teman saya 170, 180. Oke. Dan saya merasa dengan kaki saya yang pendek, saya akan sulit untuk mendapatkan posisi triangle. Kalaupun dapat, susah untuk finish karena kaki saya pendek. Nah, ini mindset saya di awal-awal. Sampai saya privat dengan Profesor Niko waktu itu, dan saya banyak dapat tune-in. Oh, ternyata triangle itu saya bisa. Oke. Setelah saya privat, saya pulang lagi ke Surabaya. Nah sekarang setelah itu saya pulang ke Surabaya ini, kalau saya tidak berusaha mendapatkan triangle, pertanyaannya, bisakah triangle saya itu berkembang dengan baik? Kalau saya waktu sparring, saya pokoknya ya hari ini dapat kimura baik lah, dapat leg lock bagus, dapat americana oke, ambar juga oke, triangle ya bagus juga kalau dapat triangle. Dibandingkan dengan mindset pada saat saya sparring, saya mau kejar posisi triangle. Menurut Anda, chance-nya saya dapat triangle lebih banyak yang mana? Saat saya asal atau saat saya fokus, saya mau mendapatkan triangle? Mindset loh ini. Menurut Anda? Dari pengalaman saya, kalau saya dari awal waktu sparring saya punya mindset saya mau mendapatkan triangle, saya jauh lebih sering mendapatkan triangle. Kok bisa? Bisa banget. Karena saya sudah memposisikan diri saya dari awal, saya bukan di top, mainnya bukan di top, saya mainnya di bottom. Saya sudah main di bottom, saya sudah mengejar posisi, saya set up tangannya, saya grip di collarnya, saya grip kepalanya, tangannya saya buka. Semua yang saya lakukan itu sudah berawal dari mindset saya mau mendapatkan triangle. Dan akhirnya di game-game saya, akhirnya triangle-nya saya sering dapat setupnya doang. Orangnya masih susah untuk diambil. Tapi lambat laun mulai saya tahu, mulai belajar untuk hip saya angling dan sebagainya. Akhirnya triangle-nya semakin lama semakin sering saya mendapatkan triangle. Sampai di sini ada ikut kan? Itu bedanya bagi saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi, orang yang punya mindset dalam satu game sparring dengan yang enggak. Kalau saya tidak pernah memfokuskan untuk mendapatkan triangle, menurut Anda chance-nya saya dapat triangle di dalam satu kali sesi sparring 5-6 menit itu berapa kali? Belum tentu satu kali, tiap kali dapat, belum tentu. Tetapi kalau saya punya mindset bahwa saya mau bagusin yang namanya triangle saya, dan saya kejar triangle, akhirnya apa? Akhirnya saya banyak melakukan setup triangle. Satu. Belum tentu finish, belum tentu, tapi saya dapat setup triangle dulu. Kalau saya sering dapat setup triangle, kemungkinan saya memperbaiki angling saya dan setup yang lainnya lebih banyak enggak? Lebih banyak. Kalau saya semakin sering saya melakukan setup dan melakukan setting untuk triangle, akhirnya rating saya mendapatkan triangle lebih banyak enggak? Lebih banyak. Kalau rating saya dapat triangle lebih banyak, akhirnya triangle saya lebih jago enggak? Lebih jago. Oke. Dan itu yang saya alami dari pelajaran hidup yang saya dapatkan. Dan sekarang dengan orang ngomong, "Duh, kakimu pendek." Iya, bisa triangle. Sangat bisa. Kenapa enggak? Kok bisa? Iya. Karena saya sering melakukan yang namanya triangle. Oke. Dan itu sebetulnya mindset yang sangat simple, sebetulnya sangat bisa dipahami, tetapi seringkali dilupakan. Jadi kalau saya cuman mainnya pokoknya main, asal main, saya hari ini dapat kimura bagus, besok dapat ambar enggak apa-apa, nanti dapat leg lock juga bagus lah, dan itu Anda akhirnya dapatnya secuil. Anda enggak pernah menjadi seorang yang jago di satu bidang. Jadi itu tips dari saya untuk Anda bisa berkembang dengan lebih cepat di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan tentunya contoh paling lagi, kalau saat ini saya sedang belajar untuk half guard.
Maka saya dengan sengaja itu akan saya kasihkan posisi untuk half guard. Saya biarkan kaki saya satu di pass, kemudian saya akan masuk di posisi half guard, dan saya akan bermain dari situ. Kalau saya tidak mau kena half guard, terus bagaimana caranya saya bisa mengembangkan game saya di posisi half guard itu tadi. Oke. Jadi kalau Anda punya goal dalam satu game, ya itu yang akan menjadi goal Anda. Dan Anda akan cepat sekali lebih berkembang karena Anda fokus, Anda mengulang-ulang masuk di posisi yang sama itu lagi, dan Anda akan lebih cepat jago di bidang itu. Karena setelah berapa waktu Anda bisa switch sekali. Setelah mungkin Anda sebulan, 2 bulan Anda fokus di half guard, kemudian Anda, saya mau pindah di posisi side control mungkin ya. Untuk sebulan 2 bulan kemudian ke depan Anda mungkin game Anda berfokus pada game di side control game dan sebagainya. Itu bebas tergantung pada masing-masing. Nah sekarang kalau saya ini masih baru nih, saya masih white belt, saya belum punya, baru mulai 2 bulan 3 bulan, saya tidak punya game plan apa-apa. Apa fokusnya ya? Fokus Anda, kalau Anda mau Anda bisa lihat di video saya di atas, saya ada linknya. Bagaimana caranya untuk prinsip untuk melakukan sparring yang disampaikan oleh guru saya Nikohan. Dan kalau Anda masih baru sama sekali ya fokus Anda adalah defense. Kalau dulu mungkin Anda main dalam 5 menit Anda ngetap 5 kali 6 kali ya. Sekarang target Anda punya game plan Anda perbaiki defense Anda. Bagaimana dalam satu game Anda mungkin cuma ngetap 2 kali. Kemudian Anda perbaiki lagi, mungkin pokoknya saya defense saya bagus, saya tidak mau kena tap, saya bisa protect semua. Bukan berarti stalling ya, bukan berarti saya stalling, saya diam aja, no. Saya bergerak, saya lakukan defense, saya melakukan upah, shrimping dan sebagainya. Saya cuma kena tap 1 kali, kemudian Anda tidak kena tap, itu progres buat Anda. Dan fokus Anda, kenapa fokusnya adalah Anda mau defense dulu. Oke, itu masing-masing orang akan mempunyai goals yang berbeda-beda. Oke, itu salah satu tips saya untuk cepat berkembang di game Presiden Jiu-Jitsu Anda. Dan semoga yang saya sampaikan bisa Anda suka, Anda cocok dengan game plan Anda, dengan perkembangan Anda Presiden Jiu-Jitsu. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga Anda bisa share untuk video ini mungkin ke teman Anda yang punya masalah sama dengan Anda. Dan see you on the mat.